Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bintoro Channel. Teman-teman subscriber di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Ya, ini kali ini kita ngerakit Vario 150 yang keles ya, 150 Vario 150 yang kemarin trouble ngasap. Trouble-nya sebenarnya olinya cepat habis. Kelihatan kelihatan nggak ada asap dan nggak ada bocor. Nah, cuman kalau RPM tinggi mulai dari 2500 ke atas, jadi asapnya kelihatan tebel di knalpot karena motor dipakai jalan ya, jadi nggak kelihatan asapnya. Terkecuali pas waktu di standar tengah, pas waktu keadaan langsam, RPM dinaikkan. Mau kemana kamu? Situ nggak kena juga. Pas waktu di standar tengah ya, motor ditarik gasnya atau RPM dinaikkan sampai 2500 ke atas, kelihatan di asap knalpot del gitu putih, artinya oli mesin naik ke ruang bakar melalui dinding silinder atau melalui piston ring ini ya, artinya ring piston dan silinder linernya nih mengalami trouble seperti itu. Kemarin sudah kita tutorialkan gapnya berapa itu, dan akhirnya kita putuskan untuk apa, kita ganti seher ring seher atau piston ring piston dengan baru, dengan size ukuran 25 ya, kita naikkan size. Nah, ini 25 nih ya, tuh kita kolter ulang seperti ini, kita kolter karena mau ganti piston ring. Kemarin di linernya terjadi ada luka goresan seperti itu ya, jadi kita nggak berani. Jadi seperti itu trouble-nya. Sebelumnya ini perakitan, yang kemarin pembongkaran ini perakitan. Sama dengan ini head cylinder, kita bersihkan exhaust-nya, intake-nya kita bersihkan semua dalam-dalamnya seperti ini. Terus klepnya, klep in-nya disekur, klep X-nya kemarin kita ganti karena longgar. Jadi penggantian ini tanpa perlu penyekuran ya, karena apa? Bentar. Sekur klep itu bisa dilakukan kalau biasanya settingannya bermasalah itu kan, nggak rata, jadi ganti klep, atau klepnya juga bermasalah dengan settingannya. Lah ini settingannya nggak terjadi masalah, settingannya normal-normal saja, hanya klepnya kemarin, klep bekasnya mana lah ini ya. Ini kalau disekur, permukaan nih daunnya ini, nah ini pasti bolong-bolong kelihatan ya. Bentar, fokus, karena ya bolong-bolong seperti ini. Kalau disekur, permukaan setting ini mengalami apa, pengikisan, jadi agak tipis dan longgar juga di batang klepnya. Jadi alangkah baiknya kita ganti, dan kalau diganti nggak perlu sekur, rapat, sudah langsung rapat. Kalau yang baru klepnya sudah rapat. Nah, nanti kita coba kalau nggak tanpa penyekuran ini rapat atau enggak, kita coba. Oke, diambil tangnya, ganti seal klepnya, pasang per-pernya, ini per klepnya ya, setelah kita udah siapkan. Oke, tak skip dulu. Jadi penggantiannya nih piston ring ya, seal klep wajib ganti, packingnya, packing kertas belakang ya, packing B ya. Ini packing headnya, gantilah, wajib gantilah. Cari yang asli seperti ini. Kenapa ini rawan ini kalau yang bekasnya ini sih, karena kalau ini dibersihkan, diamplas ya kan, ini diamplas terus di repair ulang ya, dicat, catnya cat anti panas, diratakan, dia kembali rata. Cuman pakainya harganya sih murah aja, yang asli AM itu mending diganti karena rawan sekali. Ini ruang bakar panas ya, terus ini pendingin air, takutnya nanti ada apa-apa. Oke teman-teman, mau tak pasang dulu. EX, ayo itu X. Oh ya, jadi kemarin itu gap ring ya, ring kompresi 1, ring kompresi 2 kok sampai sama gitu ya, gapnya pas ketemu. Nah, karena apa, longgarnya. Jadi toleransinya kemarin sampai gapnya itu sampai 5 ya,
0,5, jadi dia longgar. Akhirnya apa, gapnya sama, ketemu, dan itu resikonya ngebulnya lumayan parah. Tapi pas waktu stasioner nggak kelihatan, pas langsung nggak kelihatan, jadi kalau digas baru keluar. Oke, kita pasang dulu ini. Ya. Ini packing sengnya ganti, wajib lah. Kalau pengen pengirit aja tadi yang saya bilang itu. Nah, ini usahakan 150 beda ya, khusus 150 ya. Kalau yang belakang 125 sama yang sini. Itu ya bautnya. Pin dowel. Untuk pengetesan ya, pengetesan ini sudah terpasang ya, per klepnya sudah terpasang. Yang diganti X, bisa dilihat cor rembes pun enggak itu ya kan, kelihatan ya. Oke, di skor itu apabila terjadi kebocoran, yaitu tidak ratanya permukaan yang di setting klep atau di klep-klepnya, karena tadi pasti itu apa ya, semacam kayak korosi klepnya gitu. Kalau di skor ininya yang kalah, settingannya sayang gitu loh. Kalau yang ini memang perlu proses penyekuran kemarin, yang in penyekuran cuman sebentar aja, pembersihan aja. Yang in, yang X nggak diganti, di skor aja. Yang X karena ada korosi sama longgar di bos klep. Oke, kita pasang ininya. Tribonnya mana Le? Ini pakai tribon nih biar nggak rembes. Tribonnya tuh di depan tuh, biar nggak rembes di tribon dulu. Dilem gasket. Wes sudah sih. Ini teman-teman, jadi di head cylinder ini ya, packing ini kalau permukaannya nih nggak ada masalah, permukaan head blok ganti packing, nggak usah dilem. Jangan sekali-kali mengelem ini, karena ini kalau nggak rata nanti bisa kebocoran kompresi atau kebocoran air radiator. Ya yes, pokoknya oli bisa bocor, air radiator bisa bocor. Kalau kompresinya yang bocor ya itu lebih fatal lagi. Jadi nggak perlu, kalau permukaannya nggak ada masalah nggak perlu dilem. Misalkan ada masalah nggak rata, biasanya pernah overhead, jadi ini melengkung nggak rata, udah di scrap aja. Ini sama ini di scrap, diratakan atau dibubut namanya, diratakan. Sama halnya di sini juga nggak perlu dilem, nggak perlu. Jadi kenapa nggak perlu dilem? Pabrikan nggak menganjurkan. Yang kedua, pas ketika kita bongkar pertama kali mesin ini nggak ada tanda-tanda bekas pengeliman. Jadi kalau nanti teman-teman ngelem ini pasti ada masalah, entah nanti di sistem pendinginnya, karena ini lubang-lubang sirkulasi air radiator itu. Sedangkan ini ada kebocoran, dia kebocoran kompresi, seperti kayak radiatornya nanti cepat mendidih dan nyembur gitu loh teman-teman. Nah jadi bongkar seperti ini suku cadangnya murah kok, kayak packing-packingnya yang asli murah. Jadi ini anti bakar ini yang asli. Nah itu, jadi kami sering nemukan kadang-kadang ini banyak lem di sini, habis dibongkar berselang berapa bulan
trouble gitu kan. Tapi jadi nah, kami bongkar ternyata banyak lem-lemnya, sealer segala macam, pasti bermasalah itu. Makanya kalau nggak ininya nggak rata kan udah di scrap gitu, jadi nggak perlu pengeliman. Kalau pengeliman trouble pasti nanti bermasalah sih mana. Tanganmu kenapa saya kayak gitu ya? Hah? Walah, sakti bener kamu. Oke, apa pemasangan rantai kamprat gigi timing, kita cari topnya di sini. Topnya di sini teman-teman. Tandanya ini loh. Yang di crankcase ini, yang di magnet sebentar, tak cari nih dulu. Mana ini? Nah ini. Tandanya ini ada garis nih. Nah nih. Ini posisi TMA. Ini lurus dengan ini. Kita luruskan seperti ini. Nah, ini lurusnya di sini. Oke. Terus yang dinoken ini ada tanda, kamu sebelah sini Le. Nah, ini di headnya ini semacam kayak gundukan, ada tanda ini, ada apa ya, nongol sedikit gitulah. Sini cowokan ini lurus seperti ini. Ini lurus. Yang di kamprat yang di magnet udah posisinya, tinggal pasang. Udah, wes medun. Terus ini mengikuti aja situ nanti. Ini tandanya nanti lurus, ini ada tanda lurusnya, garis. Ya, nyapa weh. Cuci tanganmu tuh. Itu bahaya itu. Kuman. Jadi ini di sini ya tandanya, ini ada garis nih. Nah, ini saya putar gini. Sret. Nah, ini tandanya di sini. Terus ini lurus. Yang penting lihat di nokennya ini dah aman. Udah ya. Tinggal kita kencangin baut L4-nya. Ini gelap nih, aduh nggak ada lampu. Kalau dari sini muternya searah jarum jam. Kita topkan, kita setel ulang. Bawah saya setel 15, atas saya setel 10. Biasanya motor setelah 2000 kilo ada perubahan, biasanya agak kendor ya. Nanti kita setel ulang. Nah, makanya setelah overhaul, setelah penggantian seperti ini, konsumen saya sarankan untuk Ryan sampai 500 kilo atau kurang lebih setengah bulan. Nanti datang, kita cek ulang, kita setel ulang. Kalau ada perubahan seperti itu tanpa dipungut biaya. Sambil kita ngecek nanti pengerjaan kita ada trouble apa enggak gitu. Dan penggantian oli biasanya seperti itu teman-teman. Oke, kita putar sekali lagi. Tinggal kita pasang cover headnya. Cover headnya.
Kalau ini perlu pengeliman, perlu pengeliman pakai lem gasket. Karena ada lekukan di sini, biasanya kalau nggak dilem rembes. Kenapa perlu pengeliman? Di pabrikan juga nih bekasnya kena lem juga. Gitu. Artinya menjaga daripada rembes kan nanti. Jadi yang dilem sebenarnya yang di sini aja. Nah ini. Oke. Ini pastikan lubang ini bolong loh untuk jalur oli sini, ya kan? Nanti melumasi nih di bagian rocker arm. Oke, next video mungkin saya jeda dulu ya, biar nggak kelamaan teman-teman. Ini pada pokok intinya sudah. Nanti tinggal masang water pump ini, karena water pump nggak ada masalah. Terus tinggal kita naikkan nanti ya, sekalian kita baikin kemarin yang sensor speed, sama ada memori di sensor TP gitu, yang kabelnya kemarin terkelupas. Oke, next dulu. Jadi ini satu paket, kita mau bersihkan sensor TB-nya. Kita membersihkan TB-nya sama sensornya ya. Jadi motor ini keluhannya kemarin di gas dia seperti berhenti gitu ya, dan di lampu mil terjadi kedipan ya kan. Dan kata ownernya sih, yang punya motor ini sudah bawa masuk ke bengkel, ternyata dicek TPS-nya, dan TPS-nya diganti. Ini bukti penggantian TPS-nya teman-teman. Jadi kalau penggantian TPS-nya aja itu nggak ada yang asli. Nah itu apa? Kelihatan kan mereknya apa itu? Nah itu, jangan dilihat. Karena kalau yang asli dia throttle-nya 1 biji, throttle 1 biji. Ini manifold enggak ya? Ini intake-nya enggak 1 biji ini. Kalau yang asli throttle-nya kayak. Dan itu pun nggak sembuh, masih muncul kode di DTC sensor TPS. Nah, kenapa? Kemarin di kabel-kabel itu mengalami masalah konslet, terkelupas semua kabelnya, sehingga muncullah lampu mil yang di sensor TP itu kan muncul ke depan, yang mengode atau isyaratkan di sensor TP seperti itu. Jadi ternyata kabelnya, dan kabelnya kabelnya kelupas, mungkin kontak bodi itu ya, dari kabel dari menuju ke soket sensor TPS. Nah ini berarti sensor TPS-nya yang asli punya bawaan motor ini masih bagus, cuman belum saya tanyakan, nanti saya tanyakan. Kalau dibawa pulang kan nanti tak kembalikan, karena ini mereknya bukan merek asli, takutnya nanti nggak awet gitu. Sekarang kita mau bersihkan injektor teman-teman, satu paket seperti ini. Oke, kita cleaner, kita jeda dulu. Dah, tinggal bersihkan ini ya, kita bersihkan, sekalian bersihkan ini penampungan air radiator untuk cadangan ya. Ini kadang-kadang overhaul, habis overhaul jarang dicek. Kadang-kadang ini buntu teman-teman yang di selang sini, karena ini jaraknya sini. Radiator kan di sini nih, radiator di sini, selangnya di atas sini kan. Nah ini agak ke bawahnya, jadi ini perlu pembersihan sampai ini kan, biar sistem pendinginnya lancar nih sekalian gitu. Jadi satu paket lah. Ini kabel sensor speed biasanya kegencet kan, makanya kita sambung aja. Kita sambung, kita solasi. Nah kita sambung lagi sini. Warnanya bebas saja, yang penting tepat. Oke, sudah saya sambung kabel sensor speed sama TPS. Nah ini saya diamankan pakai solasi, ini ditambah solasi lagi nih.
nanti susunannya diatur biar nggak kegencet. Tinggal naikkan. Oke, tinggal naikkan mesin kita. Wis. Oke. Nah, untuk kabel TPS itu kegencetnya di sini, teman-teman. Nah, ini bekasnya nih. Dia susunannya ke sini, makanya perlu double solasi. Terus untuk sensor speed putusnya di sini kan, di belokan ini. Nah, ini sudah disambung tadi ya. Nah, ini masuknya sini. Sensor speed ke belakang full. Iya, maksudnya sambung. Nah, ini sini. Udah aman ini nanti. Oke. Oke, mesin sudah naik semua. Air radiator sudah masuk. Aduh, sorry. Air radiator sudah masuk, tinggal olinya ya masuk ya. Oke, filter udara tadi diganti oleh filter udaranya basah sekali dan kotor. Ini tinggal isi oli, kita hidupin. Tinggal isi olinya ini sudah saya siapkan. Terus kenapa saya pindah di situ? Saya mau campur EA, engine aditif. Jadi untuk regen nanti untuk pelumasannya kita kasih EA ya. Untuk ukurannya 50 mili. Terserah EA-nya mau merek apa aja, olinya mau merek bebas, yang penting berkelas gitu kan. Kita kasih EA. Fungsinya EA ya, nanti teman-teman bisa lihat di tutorial orang yang tutorial EA itu yang dikasih beban itu masih muter. Nah, ini kita kasih EA ya. Kalau Matic kasih EA sangat bagus. Fungsinya untuk pelapisan film oli atau melapisi dinding-dinding silinder, terus meminimkan untuk gesekan mesin ya, meminimkan tingkat keausannya itu. Jadi kalau untuk regen, untuk penggantian part seperti piston, ring piston, apalagi stang piston, bearing badulan, sangat dianjurkan kalau pakai EA gitu. Oke, saya tuangkan. Ini kameranya saya taruh sini karena nggak ada yang megang pada istirahat. Oke, oli sudah masuk, kita on. Gak bisa diengkol-engkol karena yang keles ini nggak ada engkolnya. Nah, ini teman-teman. Ini
perlu dibuka. Sensor speednya jalan ya, kemarin enggak jalan, ini udah jalan. Nah, sensor speednya sudah jalan, tinggal lampu milnya itu berkedip, bukan berkedip, nyala terus. Oke, nanti kita reset. Oke, biar running dulu. Saya matikan untuk reset dulu. Ya, di DTC ada 8 kedipan memori yang ini apa tadi 12 1 2 3 4 5 6 7 8 tit panjang 1. Nah 11 berarti sensor apa namanya speed, yang 8 tadi sensor TPS. Nih tak reset 1 2 3 4 5 tes, matikan, on. Oke, saya kembalikan ke mode standar, mode 1 ya. Oke, seret. Oke, hilang ya. Untuk sensor speed sudah mulai jalan. Nah, untuk kode di DTC memori sensor TPS ya sudah kita reset, hilang. Jadi sensornya sebenarnya nggak ada masalah kemarin ini, cuman hanya kabelnya aja teman-teman. Jadi kabelnya nggak mau nyari di mana letaknya kabelnya yang mungkin ngepong atau konslet atau lepas gitu. Jadi mudah-mudahan sensor TPS-nya masih ada di rumahnya orangnya ya, mudah-mudahan. Nanti saya ganti yang aslinya itu, karena kalau aslinya enak pasti. Ini yang biasa takutnya ada masalah nanti. So, kepala businya ada konslet, cetik. Kepala busi nanti ganti, karena pengkaitnya ini, penguncinya yang di tengah itu kita lihat hilang, jadi busi dilepas itu enak. Oke teman-teman, jadi asapnya pun nggak ada juga. Kemarin RPM segini keluar asap. Misalkan masih ada asap, untuk sisa di knalpot ini basah, biasanya masih basah. Tapi ini dipastikan aman lah. Oke teman-teman, jadi ready. Vario 150 keles, sekali bongkar 3 permasalahan teratasi. Sebenarnya 4 permasalahan nih, mungkin di kepala busi itu kan kurang rapat, biasanya kalau gerak dia seperti konslet, mati apalagi kalau basah. Oke, tinggal kita running Ryan sambil melihat ada kebocoran air radiator enggak. Biasanya kalau motor bersistem pendingin radiator, habis kita bongkar, kita tes dulu untuk sekian jam ya, minimal 2 jam lah. Setelah ready nanti baru kita informasi ke customer, suruh ngambil. Betul itu ya teman-teman. Jadi ini sudah ready. Oke, sampai ketemu di tutorial kami berikutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu yang paling penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.